Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Today, guys, we are going to talk about managing for success. This is taken from Jeremy Hammer's book entitled The Practice of English Language Teaching. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana kita memanage sukses, ya, memanage sukses dalam konteks proses belajar mengajar di kelas. Well, guys, let's talk about why problems occur in our class. Classroom teachers do everything they can to make sure that their lessons are successful. However, sometimes problems occur due to the following things. Jadi, kita berharap, semua guru berharap bahwa semua hal yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas itu akan sukses, ya. Tetapi kadang-kadang kelas yang berjalan tidak sukses, dan ini disebabkan oleh beberapa hal. The first one is family. Yeah. Students' experiences and their families have a profound influence on their attitude to learning and to authority. Jadi pengalaman keluarga, ya, di mana mereka dibesarkan itu berpengaruh, ya, kepada students' behavior, terhadap students' behavior. Jadi sifat siswa itu akan dipengaruhi oleh keluarganya. Misalnya saja ketika keluarganya itu demokratis, memberikan kesempatan untuk berbicara, maka kita akan memiliki siswa-siswa di kelas yang berani untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, ya. Sebaliknya, keluarga yang tidak demokratis, tidak memberikan kesempatan bagi anak-anaknya untuk bicara, maka kita juga akan memiliki siswa-siswa yang pendiam, ya, tidak berani untuk mengemukakan pendapat, ya. And the second one is learning expectation. Previous learning experiences of all kinds affect students' behavior. Jadi pengalaman belajar pada masa lalu, misalnya Anda adalah pengajar SMP, ya. Kemudian siswa-siswa Anda dulu di SD itu mendapatkan guru yang tidak komunikatif, ya, tidak pandai untuk membuat kelas menjadi hidup, tidak pandai di dalam menciptakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa, maka dia akan memiliki bayangan bahwa pembelajaran itu nggak menarik, ya. This is a very difficult challenge for you as teachers. Okay. Sebaliknya kalau pada masa lalu itu anak-anak mendapati gurunya itu kreatif, inovatif, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, kolaboratif, kooperatif, dan sebagainya, maka dia akan membangun pikiran bahwa sekolah dan pembelajaran itu menyenangkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah approval, ya. Ini problems yang sering muncul di kelas itu approval. It means a student's self-esteem may result partly from the way the teacher behaves. Jadi perilaku guru itu juga akan mempengaruhi bagaimana siswa itu membangun self-esteem, membangun penghargaan dirinya, membangun kepercayaan dirinya. Ya. Misalnya dalam konteks, in the context of learning English, for example, you have students and you ask them to practice their English, but at the times they make mistakes, you correct them. Okay, you say that yes, that's wrong, okay, something like that. Anda menyuruh anak-anak untuk belajar, ya, siswa Anda untuk belajar ngomong bahasa Inggris, tetapi ketika mereka membuat kesalahan, itu langsung Anda koreksi, ya, you interview them in speaking English, so of course they are not going to have a confidence to speak English. Jadi peran guru, perilaku guru, ya, itu berpengaruh, ya, dalam proses pembelajaran kita di kelas. Kemudian external factors, friends can exert tremendous influence to others. Teman itu bisa berpengaruh yang besar terhadap teman yang lain, ya. Ketika teman-temannya bagus behaviornya, rajin belajar, ya, dan sebagainya, maka akan berpengaruh baik terhadap siswa-siswa kita. Tetapi ketika mereka membangun pertemanan yang buruk, malas belajar, kemudian perspektifnya terhadap
belajar itu negatif, maka kita akan memiliki siswa-siswa yang susah untuk diatur ya. Okay, that's it. Next. Well, now we are talking about how can we create successful classroom. Bagaimana kita bisa membangun ya, mengkonstruksi kelas yang sukses itu ya. First of all, we have to take into account the behavior norms. Classroom groups have to make norms of behavior. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah agar kelasnya itu lancar, berjalan dengan lancar, tentu kita memerlukan apa yang disebut dengan behavior norms, norma untuk berperilaku di dalam kelas ya. And there are some steps to be taken into consideration. The first is norms need to be explicitly discussed. Yang pertama, norma itu harus secara eksplisit didiskusikan dengan mahasiswa. Ya, karena apa? Karena mahasiswalah atau siswalah yang akan menggunakan norma-norma, aturan-aturan, ya, tata tertib di dalam kelas itu. Ya. Jadi acap kali atau terkadang guru tidak mengajak siswa untuk mendiskusikan aturan-aturan itu, sehingga kemudian aturan-aturan itu akan menjadi tampak asing, ya, bukan menjadi bagian dari siswa. Maka we need to discuss the norms explicitly. For examples, when I had my class, when I meet students at the first time, for examples, I ask my students what kind of norms we are going to have in our class. For examples, can students, use the cell phone in the classrooms? If there is suddenly a call, what should they do? For examples. And can students come late more than 15 minutes, something like that. Apakah students bisa menggunakan HP? Apakah mereka boleh telat ya lebih dari 15 menit ya, atau tidak boleh telat lebih dari 15 menit dan sebagainya. Saya membicarakan itu ketika pertama kali kita ketemuan di kelas ya. Kemudian norms can be jointly negotiated. Ya. Norms can be jointly negotiated. Jadi norma, aturan-aturan itu bisa dinegosiasi. Artinya bahwa negosiasi-negosiasi itu bersifat emergency misalnya ya. Misalnya ada anak yang tidak masuk kelas, tetapi kemudian dia memberitahukan pada kita bahwa si anak ini sakit ya. This is something negotiable. Kemudian norms need to be reviewed and revisited. Norms, aturan itu bisa direview dan di-revisited. Bisa diubah ya, bisa diadaptasi sesuai dengan tuntutan zaman ya. Tuntutan lingkungan ya, situasi dan sebagainya. Misalnya pada zaman dulu ya, ketika kita belum memiliki banyak generasi milenial, kita melarang orang menggunakan HP ya, melarang siswa kita di kelas untuk menggunakan HP. Itu kita larang ya. Tetapi sekarang ketika they are, millennial generation, they can access information. Even we can use cell phone in the classroom. So there is no reason for us to prohibit them to use the cell phone in the class. For example, we can ask students to search for information, to do research. Nah, sekarang kita punya generasi milenial. Ya, kita tentu tidak kemudian melarang begitu saja anak itu menggunakan HP. Justru misalnya kita bisa memanfaatkan penggunaan cellphone ini untuk research, untuk pembelajaran di kelas ya. Jadi ini bisa kita review, kita revisited ya. Sekaligus bisa dinegosiasikan dengan siswa kita. Well guys, next one, how to make our class successful is concerned with the question how teachers can ensure successful behavior. Bagaimana guru itu bisa menolong anak-anak, menolong siswa-siswanya itu untuk memiliki behavior yang bagus ya. Satu, start as we mean to go on. Start as we mean to go on. Itu mulailah dengan apa yang menjadi tujuan kita memang ya.
Misalnya kita mengajarkan we are teaching a speaking class. Of course, at the beginning of the class, we have to start speaking in English because we want our students, to be able to speak English. So they have to be exposed by English environment. Kita menginginkan anak-anak pintar bicara bahasa Inggris, maka sejak awal harus dibiasakan praktek untuk berbahasa Inggris. Kemudian know what we are going to do. Of course you have lesson plan, guys. Anda punya lesson plans ya. Setiap guru punya lesson plan di dalam kelas ya. Maka dari itu lesson plan ini harus dikomunikasikan kepada siswa-siswa kita, dan sifat dan behavior apa yang harus dimiliki oleh para siswa agar planning yang telah kita buat ini bisa tercapai ya. Kemudian plan for engagement. A good teacher should be able to make engagement in the classroom. There should be interactive environment in the classroom. There should be cooperative environment in the classroom. Harus ada kerjasama, harus ada interaksi, harus ada cooperation di dalam kelas kita, dan ini tentu harus direncanakan oleh guru ya. Kemudian prioritize success, jadi memprioritaskan sukses ya. Artinya apa? Artinya we are driven by our plan to be successful in managing the classrooms, and students will also be encouraged to be successful. Kemudian equality rules, jadi aturan-aturan itu harus equal, harus adil, harus sama rata ya, harus fair dirasakan oleh mahasiswa. Misalnya kita di awal mengatakan bahwa kalau telat 1 minggu itu nilainya dikurangi 50%. Tetapi kemudian ini diterapkan secara tidak adil. Ada yang telat seminggu dikurangi 50%, tapi ada yang telat seminggu tidak dikurangi sama sekali. Nah, ini akan menjadikan kritik yang muncul dari siswa kita. Praise is better than blame. Ya, ini selanjutnya. Jadi pujian itu lebih bagus daripada menyalahkan. Nah, praise is very important, is instrumental in creating a conducive atmosphere to bring about success. Jadi pujian ini saya merasakan ketika saya menyaksikan proses pembelajaran anak-anak sekolah di Australia misalnya. Guru itu sering sekali mengatakan, "You're good, that's great, beautiful, fantastic." Ini adalah pujian-pujian yang sering sekali saya melihat sendiri diucapkan oleh guru-guru di Australia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa pujian ini akan menjadi senjata yang luar biasa untuk membangun self-esteem, untuk membangun motivasi siswa. Sebaliknya, kata-kata menyalahkan, ya, menggoblok-goblokkan, ya, ini meracuni siswa kita ya. Maka dari itu, praise is better. So every time you are in the class, you can use praise, yeah, as many as possible. Okay, next, how to modify problem behavior. Bagaimana kita memperbaiki ya problem behavior, ya, perilaku-perilaku yang bermasalah. The first thing first, act immediately. So if you see your students making trouble, or there is a problem behavior, so you have to act immediately. Don't postpone to improve or to fix the problem. Jangan tunda untuk memperbaiki perilaku yang salah ya. Ketika Anda menemukan bahwa siswa Anda misalnya mencontek ya, jangan tunggu lama-lama. Untuk memperbaiki perilaku yang buruk tersebut ya. Kemudian keep calm. Okay, keep calm is very important. I think if you can keep calm as a teacher, you're gonna be cool. Anda akan cool kalau bisa keep calm ya. And in contrast, okay, if you get very angry easily as a teacher, I think it's gonna be trouble. Kalau mudah sekali marah ya,
dikit-dikit marah. Ini nggak bagus buat seorang guru ya. Jadi keep calm ya. Kemudian focus on the behavior, not the students. Ya, di budaya kita sering sekali menyalahkan dan parahnya ketika kita menyalahkan itu siswa-siswa kita menjadi korban ya. Ada semacam stigmatisasi ya. Kita memberikan stigma bodoh, goblok, bolot dan sebagainya kepada siswa kita. This is something bad ya. That's not good to be expressed by a teacher. And the good way and the best way is to focus on the behavior, not the students. Jadi daripada mengatakan kamu goblok misalnya, maaf ya, maka yang harus dikatakan adalah bahwa perilaku Anda tidak benar ya, karena akan merugikan orang lain, karena akan merugikan dirimu sendiri dan sebagainya. Jadi menitik beratkan pada perilakunya, bukan orangnya ya. Kemudian take things forward. Take things forward itu artinya what should be done next. Apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh siswa yang membuat masalah ya dalam perilakunya. Bukan malah kita mengungkit hal-hal yang telah dilakukan. Ini tidak akan memberikan problem solving, problem solution ya. Tetapi what should be done next? Oke, Anda memiliki perilaku yang kurang benar ya. Yang harus dilakukan adalah ini. So this is solution oriented. Kemudian talk in private. Sometimes I think that students have a tendency to be uneasy if they are, they are being told in front of the class. Mereka akan feeling embarrassed, akan merasa malu jika mereka disalah-salahkan di depan kelas. Maka talking in private, I think is a very good policy for every teacher. Jadi kita ajak dia bicara ketika tidak ada teman-temannya ya, empat mata ya. Okay. And then use clearly agreed sanction. Sanksi-sanksi yang diberikan itu sudah harus disetujui di awal kelas ya. Jadi tidak kemudian memberikan sanksi baru. Okay guys, that's all that I can give to you today, and thank you very much. Hopefully that we are going to be able to create our successful classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.